Kita lanjutkan tentang keutamaan sebagian dari surat Yasin. Minggu kemarin kita sudah bahas hadis ke-1 sampai dengan hadis ke-12. Pada hadis ke-13, oleh Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, hadatsana Abu Mughirah, hadatsana Sufyan, mengabarkan pada kami Abu al-Mughirah, mengabarkan pada kami Sufyan. Qala, dia berkata, kanal masyahah yaquluna, adapun para pembesar ulama telah berkata, quri'at yakni Yasin indal mayit khuffifa anhu biha, di mana dibacakan yaitu surat Yasin di sisi mayat, maka akan diringankan siksaan baginya dengan sebab surat Yasin itu. Jadi Imam Ahmad mengutip pendapat para pembesar ulama, masyayikh, para pembesar ulama, para fuqaha, para ahli hadis. Imam Ahmad yang sebagai pendiri mazhab Hambali menyatakan seperti itu. Jadi sungguh aneh dan tidak elok apabila orang-orang yang mengatasnamakan bermazhab kepada Imam Ahmad bin Hambal tetapi mereka menolak pembacaan surat Yasin di sisi mayat. Ini sama saja dengan menolak ucapan pendiri madhabnya sendiri. Pada hadis ke-14 kemudian dikatakan, qala Al-Bazzar, telah berkata Al-Bazzar, hadatsana Salamah bin Subih, hadatsana Ibrahim bin Al-Hakim bin Abban an abihi an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lawaditu annaha fil qalbi kullu insanin min ummati yakni Yasin. Bersabda Rasulullah SAW, aku sangat suka seandainya surat itu dihafal atau diamalkan di dalam hati setiap manusia dari umatku, yaitu surat Yasin. Kemudian pada hadis ke-15 diriwayatkan dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab jilid ke-1 48, derajat hadis hasan sahih, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin tud'a al-mu'immah, qila ya Rasulullah wa ma al-mu'immah, qala ta'ummu sahibuha khairad dunya wal akhirah. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-mu'immah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mu'immah adalah sebuah surat yang mengajak pembacanya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya adalah surat Yasin. Kemudian pada hadis ke-16, akhraja Ahmad wa Abu Daud an-Nisa'i wa Ibnu Majah wa Muhammad bin Nasir wa Ibnu Hibban wa Tabarani al-Hakim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Muhammad bin Nasir, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani, dan Imam Al-Hakim, juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang berasal dari Makil bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha abdun yuridullahu wad darul akhirah illa ghafarallahu ma taqaddama min damihi wa aqra'uha ala mautakum. Yasin adalah hati atau jantung Al-Quran, dan tidaklah dibaca surat Yasin tersebut oleh seseorang yang mengharapkan keridhaan Allah untuk mendapatkan pahala dunia dan akhirat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka bacakanlah surat Yasin tersebut kepada ala mautakum, kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Durrul Mansur jilid 7 halaman 37 dengan derajat hadis hasan sahih. Kemudian hadis ke-17 diriwayatkan oleh Imam Ismail Haqqi Al-Burusfi dalam kitab Tafsir Nurul Bayan jilid 7 halaman 443, derajat hadisnya hasan sahih dengan redaksi yang menguatkan hadis yang ke-16. Dikatakan wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, inna fil Qur'ani la suratun tasfa'u liqari'iha wa yaghfiru lisamiha tun'a fit Taurati al-mu'ammah.
Sesungguhnya kata Rasul di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang dapat memberikan syafaat bagi pembacanya dan memberikan ampunan bagi pendengarnya. Dan yang terdapat dalam Taurat, ia disebut dengan Al-Mu'ammah. Jadi surat Yasin ini di dalam kitab Taurat disebut dengan surat Al-Mu'ammah. Jadi kalau begitu, surat Yasin ini sudah diamalkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Jadi bukan hanya saja dibacakan oleh Nabi Muhammad dan juga untuk umat-umat, tapi sudah lama, sudah sebelum itu dibacakan di dalam kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kila, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma'al mu'ammah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mu'ammah? Qala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tamu sahibuha bi kharid darin wa tadfa'u anhu ahawila akhirah wa tudfadafi'ahu wal qadiyah. Surat itu akan mendatangkan bagi pembacanya dua kebaikan di dunia dan mendatangkan atas dirinya menjadi penduduk akhirat atau di surga. Dan dengan sebab surat tersebut yang disebut dengan Ad-Daifah dan Al-Qadiyah. Jadi Rasul pun mengatakan bahwa surat Yasin ini punya nama lain. Tadi dalam Taurat dikatakan sebagai Al-Mu'ammah dan Al-Quran membaca Al-Mu'immah. Dan Rasul menambahkan bahwa surat tersebut disebut dengan Ad-Dafi'ah dan Al-Qadiyah. Kila, kemudian sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, wa kaifa dzalik? Ya Rasulullah, mengapa surat tersebut bisa seperti itu, maksud bisa hebat seperti itu dengan keutamaannya? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, tudfa'u an sahibuha kullu syu'in wa taqdilahu kullu hajatin. Surat tersebut bisa menolak dari pembacanya setiap keburukan dan menjadi penyebab dikabulkannya setiap kebutuhan. Jadi sekali lagi, tadfa'u an sahibuha kullu syu'in wa taqdilahu kullu hajatin. Jadi mampu memberikan bagi pembacanya, menolak setiap keburukan bagi pembacanya, dan menjadi penyebab dikabulkannya setiap kebutuhan. Jadi begitu banyak, begitu luas, luar biasa keutamaan surat Yasin. Dari mulai minggu kemarin kita sudah bahas dari hadis pertama sampai ke-12. Dan dalam beberapa keterangan lain nanti kan Rasulullah akan mengajarkan pada kita. Jadi untuk beberapa hajat, untuk menolak keburukan atau mendatangkan kebutuhan itu, surat Yasin itu dibaca dari mulai 1, 3, 7, 11, dan 41 kali. Dan ada doa sambungannya setelah Yasin harus membaca surat apa, nah itu ada lagi. Tapi walaupun tidak dengan membaca surat doa-doa tambahan tersebut, tapi insya Allah dengan membaca Yasin yang disebut oleh Rasul. Jadi ini sebuah resep dari Sang Rahmatan lil Alamin yang mengajar kepada kita. Jadi untuk setiap kebutuhan yang minimal bagi kita bisa membaca dari hitungan yang tadi, minimal 3, 7, 11 kali. Ya baguslah kalau sampai 7 atau 11 kali. Kalau sekali makan kita sudah sering gitu ya. Jadi semakin besar hajat kita dengan sabab surat Yasin, insya Allah Allah akan mengabulkan hajat kita. Karena ini adalah janji Nabi Muhammad yang mengatakan tudfa'u an sahibuha kullu syu'in wa taqlilahu kullu hajatin. Yang akan menjadi penolak bagi setiap pembacanya dan menjadi penyebab dikabulkannya bagi setiap kebutuhan. Jadi ini jaminan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis ke-18 diriwayatkan juga masih oleh Imam Ismail Haqqi Al-Buruswi dalam kitabnya Tafsirul Bayan jilid 7 halaman 443. Beliau mengatakan wafil hadis, di dalam hadis dikatakan maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man qara'aha udilat lahu isrina hajatan wa man samiha kana lahu sawaba shadaqatun alfa dinar fi sabilillah. Barang siapa yang membaca surat Yasin memenuhi syarat untuk 20 kebutuhannya. Dan barang siapa yang mendengarkan bacaannya, baginya pahala sedekah 1000 dinar di jalan Allah. Waman katabaha summa sarabaha adkhalahu jawfat alfa dawam wa alfa nurun wa alfa barakah wa alfa rahmah wa naza' minhu kullu da'in wa ghaflit. Dan barang siapa yang menuliskan surat Yasin dalam sebuah kertas, kemudian diminumkannya, jadi dimasukkan tulisan itu dalam air, akan masuklah 1000 obat, 1000 cahaya, 1000 keberkahan, 1000 rahmat,
dan dicabut segala macam kesulitan dan penyakitnya. Kemudian pada hadis 19 masih juga diriwayatkan oleh Imam Ismail Al-Buruswi di dalam kitab yang sama. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, man dakhala al-maqabir wa qara'a surat Yasin hafifa anhum yawma yadin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang memasuki pekuburan, kemudian bacakanlah surat Yasin, kata Rasul, maka ia akan meringankan siksaan penghuni kubur pada hari itu. Dan bagi pembacanya akan mendapatkan pahala sejumlah penghuni kuburan dalam bentuk kebaikan yang banyak. Jadi inilah salah satu fungsi orang hidup membantu meringankan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan kebaikan dari doa-doa dan juga bacaan-bacaan sebagian dari Al-Quran yang dihadiahkan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Tetapi apabila kita melihat secara umum dari tersebut, dikatakan man dakhalal maqabir, barang siapa yang memasuki pekuburan, wa qara surat Yasin, maka bacalah surat Yasin. Artinya tanpa diniatkan untuk si fulan bin fulan, fulana binti fulan. Jadi ketika surat Yasin dibacakan, maka ini secara otomatis akan meringankan siksaan bagi penghuni kubur. Dalam riwayat yang lain, satu kali bacaan itu akan meringankan bagi 40 orang penghuni kuburan. Jadi kalau kita banyakkan berjamaah, misalnya ada 10 orang, tinggal dikalikan saja. Kalau 10, berarti untuk 400 mayat yang sedang disiksa. Inilah salah satu bentuk kebaikan yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi orang yang sudah meninggal pun bisa kita bersihkan dosanya dengan perbuatan dan amal yang kita lakukan ketika kita sekarang masih hidup. Kemudian hadis yang ke-20 diriwayatkan juga masih oleh Ismail Al-Buruswi dalam kitabnya Ruhul Bayan, jadi 7 halaman 443. Kemudian juga dalam kitab Musnad Al-Haris jadi 1 halaman 526 atau nomor hadisnya 469. Begitu juga dalam kitab Subul Iman karya Imam Ismail, karya Imam Al-Baiki, jilid 4 halaman 98. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, Iqra Yasin fa inna fiha asra barakatin. Bacalah surat Yasin karena sesungguhnya di dalam surat Yasin memiliki 10 keberkahan. Ma qara'aha jai'un illa sabi'a. Yang pertama, mereka yang membacanya dalam keadaan lapar akan dicukupkan hingga kenyang. Jadi maksudnya kalau orang yang sedang lapar, butuh makanan, kalau baca surat Yasin dengan sabab surat Yasin, maka insya Allah Allah akan mengantarkan makanan, akan mengantar rezeki untuk orang tersebut sehingga dia akan hilang rasa laparnya. Yang kedua, wa ma qara'aha arid illa usiha. Siapa yang membacanya dikala haus akan dihilangkan rasa hausnya, rasa dahaganya. Kemudian yang ketiga, wa ma qara'aha azabun illa tawazzad. Siapa yang membacanya karena belum punya jodoh, nah ini untuk yang jomblo, maka ia akan mendapatkan istri. Jadi akan diantarkan dengan dari arah yang tidak disangka-sangka dengan sabab surat Yasin. Yang keempat, wa ma qara'aha khaifun illa amina. Dan barang siapa yang membacanya dikala mengalami rasa takut, maka ia akan diberikan keamanan oleh Allah. Kemudian yang kelimanya, wa ma qara'aha masjunun illa kharaja. Siapa yang membacanya ketika dalam penjara, maka ia akan dibebaskannya. Jadi kalau hukumannya setahun, jadi bisa dikorting, pengurangan bisa jadi 6 bulan, 4 bulan dengan sabab membaca surat Yasin. Kemudian yang keenamnya, wa ma qara'aha musafirun illa unina ala safarin. Barang siapa yang membacanya dalam perjalanan, ia akan diberi bantuan dalam perjalanannya. Jadi akan dimudahkan. Kalaupun ada kesulitan akan dibantu. Tiba-tiba ada aja bantuan dari Allah dengan sabab membaca surat Yasin. Yang ketujuhnya, wa ma qara'aha rajulun dallat lahu dallatun illa wajadaha. Barang siapa yang membacanya dikala kehilangan sesuatu, maka akan dikembalikan lagi. Nah ini pernah kita praktekkan
waktu dulu ada sebuah kita yang hilang apa namanya? Surat-surat kendaraan dibacakan 40 kali, tiba-tiba balik lagi BPKB-nya. Dan ada yang di atas, ada yang di dalam lemari, ada yang di atas lemari, kemudian ada yang tergeletak di atas kasur, padahal sebelumnya sudah dicari itu tidak. Jadi kemalingan, kebongkaran, dan kita praktekkan surat Yasin, ternyata alhamdulillah Allah buktikan. Jadi janji Nabi Muhammad itu ternyata benar untuk orang yang yakin itu juga. Kemudian yang kesembilannya, wa man qara'aha inda mayitin illa khufifa anhu wa man qara'aha atasanun illa ruwa wa man qara'aha maridun illa bariun. Yang 9 yang 10-nya saya satukan. Jadi barang siapa yang membacanya di kala haus maka akan dihilangkan rasa dahaganya, dan barang siapa yang membacanya di kala sakit ia akan diberi kesembuhan. Jadi jangan aneh kalau kita kan misalnya ada orang yang sakit bacaan Yasin di rumah sakit, di rumah Yasin deui kan gitu ya. Sebetulnya bisa surat yang lain juga, tetapi kan kita pun mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul gitu. Jadi kita cukup saja lah. Boleh baca Yasin, boleh. Al-Fatihah boleh. Surat-surat yang lain pun boleh, tapi jelas. Karena ini hadis ini menunjukkan tentang keutamaan surat Yasin. Jadi surat Yasin ini memiliki sesuatu yang lebih lah dibandingkan dengan surat yang lain dari hal keutamaan. Karena tidak setiap surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang sama. Karena keutamaan itu bersumber dan berasal dari Allah. Jadi tidak perlu protes. Wah, ada susah Yasin. Baca yang mati Yasin, sakit Yasin. Jadi Yasin terus. Kita tidak perlu protes begitu. Wah, Nabi Muhammad juga nggak pernah protes ya. Jadi buat apa kita protes? Nabi Muhammad juga bisa menerima kok. Para sahabat bisa menerima. Jadi alangkah baiknya kita pun mengamalkan apa yang menjadi resep kehidupan dunia dan akhirat, kebaikan dunia akhirat melalui surat Yasin tanpa menyampingkan surat-surat yang lainnya. Kemudian hadis ke-21 masih didapatkan juga dalam kitab Ruhul Bayan oleh Ismail Haqqi Al-Buruswi jilid 7 halaman 443 dengan derajat hadis hasan sahih. Sama ini. Wa fil hadis man dakhala al-maqabir wa qara surat Yasin hufifa anhu muymaidin wa kana lahu bi adadi man fi hasanat. Barang siapa yang memasuki pekuburan bacakan surat Yasin, ia akan meringankan siksaan penghuni kubur pada hari itu. Dan bagi pembacanya akan mendapatkan pahala sejumlah penghuni kuburan dalam bentuk kebaikan yang sangat banyak. Hadis ke-22 ini menguatkan hadis yang ke-20 tentang 10 keberkahan. Jadi tidak akan dibaca lagi karena sudah sama. Hadis ke-23 diriwayatkan dalam kitab Durrul Mansur oleh Imam Jalal Asyuti jilid 7 halaman 37 dengan derajat hadis hasan sahih. Wa kharaja ad-Darimi dikeluarkan oleh ad-Darimi wa Abu Ya'la dan juga oleh Abu Ya'la wa Tabarani dengan oleh At-Tabarani fil Ausat di dalam kitabnya Al-Ausat wa Ibnu Mardawi dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Mardawi wal Baihaqi wal Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman di dalam kitab Syu'abul Iman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara Yasin fi lailatin ibtigha wajhillahi ghafarallahu fi tilkal lailah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam dengan mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya pada malam itu juga. Jadi selain istighfar, baca sholawat, baca surat-surat yang lain, ternyata dengan sebab membaca surat Yasin pun Allah berkenan untuk menghapuskan, menghilangkan dan mengampuni dosa-dosa pembacanya. Qala Ibnu Katsir, dan berkata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, bahwa isnadnya, perawinya bagus katanya. Wa kharaja Ibnu Hibban dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban wa diau an Jundab bin Abdullah dan dikeluarkan pula dalam jalur yang lain dari Adiyah, dari Jundab dan dari Abdullah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillahi ghafarallah. Barang siapa yang baca surat Yasin pada satu malam dengan mengharapkan wajah Allah, maksudnya mencari keridhaan Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa isnaduhu fi sahih Ibnu Hibban wa kada. Dan isnadnya, para perawinya adalah perawi sahih menurut Ibnu Hibban. Hadasana Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Maula As-Saqif. Dan dalam Ibnu Hibban juga riwayat tersebut diriwayatkan
melalui jalur periwayatan yang berasal dari Muhammad bin Isa bin Ibrahim Maula Saqif. Kemudian hadis ke-23 ini tadi diriwayatkan juga dalam kitab Faidul Qadir oleh Imam As-Sokani dengan derajat hadis hasan sahih. Kemudian hadis ke-24 diriwayatkan dalam kitab Al-Mujam Al-Ausat dengan derajat hadis hasan sahih. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dawam ala qiraati yasin kullu layatin summa mata syahidan. Barang siapa orang yang mendawamkan pembacanya atas surat Yasin setiap malam kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan syahid. Jadi tidak perlu perang ternyata untuk mendapatkan pahala syahid itu. Bisa juga melalui pembacaan surat Yasin tapi dengan syarat di sini kulul lailah, setiap malam. Jadi yang mendapatkan pahala syahid itu dengan cara pembacaan surat Yasin setiap malam. Masih banyak, insya Allah nanti kita akan bahas lagi kesempatan yang lain cara mendapatkan pahala syahid tanpa kita harus mati dalam peperangan. Sangat banyak, sangat banyak. Kemudian hadis ke-25 diriwayatkan dengan derajat hadis hasan sahih dalam kitab Sunan Ad-Darimi nomor hadis 2461 an Atha bin Abi Robah qala balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah disampaikan kepadaku sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man qara yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Barang siapa membaca surat Yasin di awal siang akan dikabulkan kebutuhannya. Sore itu tengah-tengah itu kurang lebih ya pas jam 12-an lah, pas panas-panasnya gitu. Habis zuhur gitu. Iya, panas-panasnya. Kan malas ya hoream baca surat Yasin, berang-berang gitu, panas mentreng, akhirnya neponok. Nah, ini justru jadi ada beberapa keutamaan dalam surat-surat, dalam wiridan yang memang waktunya itu, yang orang Sunda bilang waktunya itu yang memang ada yang samporet, yang pendek waktunya, dan kemungkinan besar orang tuh nggak mau melaksanakan amalan yang panjang. Nah ini nih, pisodinah waktu tengah hari. Pas panas-panas kita baca surat Yasin, insya Allah dengan sabab membaca surat Yasin di waktu siang hari, waktu panas-panasnya Allah akan mengabulkan hajat kita. Ini salah satu rahasia-rahasia tempat-tempat ijabah doa. Kemudian diriwayatkan juga dalam kitab Khazinul Asrar oleh Imam Muhammad Hakim An-Nazili halaman 167. Beliau mengatakan lahu syahidun wa mursalun ada darimi kada fi itqan, dan hadis Yasin ini kuat katanya dan bersambung di sisi adarimi. Wa yabda'u bi qiraati Yasin saqamaratin au ihda asrina marah, dan dimulai dengan membaca surat Yasin 7 kali atau 21 kali, wa ihda arba'ina marah atau 41 kali, fala sakun wala sub'atun fi ta'siraha fa inna Allah ta'ala yuqda hajatuhu bilutfihi wa karamih. Dan janganlah kalian merasa ragu atau pura-pura akan keterangan yang nyata ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya dengan kelembutan dan kemuliaan yang dimilikinya. Jadi 7, 21, 41 di sini. Walasakun, jangan ragu-ragu, harus yakin, harus pede, yakin diijabah, yakin wujud. Baca. Kemudian hadis ke-27 dalam kitab Al-Fawahid Asy-Syahir bil Gilaniyah karya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i. Nomor hadis 696 dengan derajat hadis hasan. Hadatsana Abdullah Samhaj qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min maridin yuqra indahu suratu Yasin illa mata rayanan wa dakhila qabrahu wa usira yaumal qiyamah rayanan. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang sakit membaca di sisinya surat Yasin kecuali mati seperti seorang raja dan dimasukkan ke dalam kuburnya serta dikumpulkan pada hari kiamat seperti seorang raja. Jadi nggak ada yang salah orang yang meninggal dunia, orang yang sakit dibacakan surat Yasin.
alangkah lebih baiknya kalau kita masih mampu dalam keadaan sakit itu baca surat Yasin juga semampu kita. Jadi jangan banyak ngalamun. Kan tidak jarang sekarang karena zamannya zaman HP ya, orang sakit cuma nyonyok main HP, orang Jumatan main HP, orang sakit main HP, baca surat Yasin. Kalau kita pengen diperlakukan ketika meninggal dunia seperti seorang raja. Dan kalau nanti meninggal dunia dimasukkan ke dalam kubur diperlakukan sebagai seorang raja. Dan ketika dikumpulkan pada hari kiamat pun akan diperlakukan layaknya seorang raja dengan berkah membaca surat Yasin bagi orang yang sedang sakit kemudian meninggal dunia. Kemudian hadis ke-28 dalam kitab Khazinatul Asrar karya Muhammad Akin An-Nazili halaman 167. Wa anhu alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sesungguhnya telah bersabda, alhamdulillah, kata segala puji dan puja milik Allah alladzi akramani, yang telah memuliakan diriku, wa akramu ummati, dan telah memuliakan umatku, bi suratin Yasin, bisuratin Yasin dengan surat Yasin, wa ayatul kursi dengan ayat kursi, wa qul huwallahu ahad. Jadi Nabi Muhammad sangat bersyukur beliau dan umatnya telah dimuliakan dengan kelebihan, dengan keutamaan 3 surat. Surat Yasin, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas. Karena yang saya baca, saya kumpulkan, yang pertama yang paling banyak itu adalah keutamaan suratul Ikhlas, yang kedua surat Yasin, yang ketiga adalah surat ayat kursi. Insya Allah lain waktu akan kita bahas beberapa keutamaan dari surat-surat yang lainnya. Hadis ke-29 diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya nomor hadis 3457, kemudian oleh Imam Ibnu Uzaimah dalam kitab At-Tauhid nomor hadis 328, juga dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat oleh Imam Al-Baihaqi jilid 1 halaman 367. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala qara'atuha wa Yasin qabla ayahluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surat Toha dan Yasin sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 1000 tahun. Falama sami'atil malaikatul Quran, dan ketika didengar oleh para malaikat bacaan Al-Quran itu, maksudnya surat Toha dan Yasin, qalat, malaikat berkata, tuba li ummatin tanzilu had 'alaiha, berbahagialah bagi umat yang diturunkan surat Toha dan Yasin atas mereka tersebut. Wa tuba li azwafin tahmilu hada, dan baiklah rongga-rongga, dan alangkah baiknya lidah-lidah yang suka membacanya. Wa tuba li'al sinatin tatakallimu bihada, dan baik pula lah rongga-rongga yang sering membacanya, maksudnya yang sering membaca atau menghafal surat Toha dan surat Yasin. Jadi surat Toha dan surat Yasin ini ketika Allah bacakan dulu sudah mendapatkan pujian bagi para malaikat. Jadi mudah-mudahan 29 hadis keutamaan surat Yasin yang dari minggu kemarin sudah kita baca disambungkan dengan minggu ini, kita anggap selesai. Walaupun masih sangat banyak ya keutamaan surat Yasin itu dalam hadis-hadis yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa keutamaan surat Yasin ini rata-rata berada dalam derajat hasan sahih. Jadi alangkah rugi umat Nabi Muhammad yang tidak mau membaca surat Yasin, apalagi yang sering melecehkan, menghina membaca surat Yasin, karena para malaikat saja memuji surat Yasin. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah dan juga termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mau mengamalkan, merutinkan membaca surat Yasin tanpa juga melupakan keutamaan surat-surat yang lainnya. Insya Allah minggu depan kita akan sudah mulai masuk ke dalam pembahasan mistis tafsir surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.